Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwiki Yoga Fortuna. Saya akan menjelaskan desain tugas villa saya. Ini adalah studi literaturnya, yaitu ada sejarah, pengertian, dan lain-lain. Saya tidak akan membahas sejarah, pengertian, dan lain-lain karena sebagian besar materinya hampir sama dengan teman-teman yang lainnya. Saya akan langsung masuk ke bedah karyanya. Ya, di sini saya memilih Villa Joglo Jati Lounge and Joglo Bungalow. Villa ini bertema rumah joglo. Ya, terlihat dari atapnya yang menggunakan atap joglo. Kemudian bangunan depannya menggunakan roster dan juga penggunaan material kaca dan baja. Dari villa ini saya akan mengaplikasikan atap joglonya ke dalam desain tugas villa saya. Kemudian ini adalah ground plan-nya. Ini adalah potongannya. Selanjutnya adalah Villa Pelicans. Villa ini terletak di area puncak bukit, termasuk dapur, ruang makan, kolam renang, dan yang lainnya. Villa ini memiliki denah yang tidak terlalu memiliki banyak sekat, serta di sekitar setnya dikelilingi gazebo untuk bersantai dan melihat pemandangan. Dari villa ini saya akan mengaplikasikan denah dan tidak terlalu memiliki banyak sekat dan juga gazebo yang untuk bersantai ke dalam villa saya. Ini tampak depannya. Ini adalah penampakan di sekitar set. Kemudian saya akan masuk ke pemrograman villa saya. Lokasi set saya berada di Jalan Raya Wanayasa Dieng, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Villa ini berada di dataran tinggi, yaitu dengan ketinggian 1900 mdpl. Luas setnya adalah sekitar 200 meter persegi. KDB-nya adalah 60%, setelah KLB 1,8. Luas bangunannya yaitu untuk villa saya adalah 40 meter persegi. Untuk batas tapaknya yaitu sebelah utara berbatasan dengan perkebunan warga, kemudian sebelah timurnya itu berbatasan dengan jalan yang menuju untuk perkebunan. Sebelah barat juga sama, yaitu berbatasan dengan jalan yang menuju perkebunan. Sebelah selatan yaitu perkebunan warga. Ini adalah wisata-wisata yang ada di sekitar set. Ya. Ini adalah salah satu alasan saya mengapa memilih di set di sini, karena akses untuk ke beberapa wisata yang cukup terjangkau dan banyak juga yang memungkinkan set ini sangat strategis tempatnya. Ini adalah analisa mezonya. Kekuatannya itu set ini berada di wilayah sejuk. Yang kedua adalah dekat dengan berbagai macam wisata. Setelah itu berada di dekat jalan utama dan terdapat banyak lahan hijau untuk view pemandangan dari dalam bangunan. Kelemahannya adalah kendaraan tidak bisa masuk sampai depan set. Kesempatan atau peluangnya yaitu menciptakan sarana fasilitas penginapan yang mudah dijangkau dari akses jalan utama, menciptakan lapangan pekerjaan bagi warga sekitar, serta meningkatkan pendapatan daerah. Resikonya itu kondisi set berada di tanah berkontur sehingga rawan terjadi penurunan tanah. Persaingan harga dengan fasilitas villa atau resort yang sudah ada sebelumnya. Ini adalah analisa penyampaian setnya. Untuk yang berwarna merah ini adalah akses kendaraan di jalan. Untuk yang warna ungu ini adalah jalan menuju ke setnya, dan untuk yang biru ini adalah set saya. Akses keluar masuk ke lokasi yang pertama adalah untuk pejalan kaki dapat melalui jalan raya, kemudian masuk menuju jalan setapak. Kondisi lalu lintasnya cukup lenggang dan akses jalan dua arah dengan lebar kurang lebih 9 meter. Untuk mencapai lokasi bisa menggunakan angkutan umum ataupun kendaraan pribadi. Untuk kendaraan roda 2 atau roda 4 yang datang dari arah timur,
Setelah kurang lebih 10 meter melewati gapura selamat datang, langsung bisa belok ke kanan dari arah sini ya, bisa langsung belok ke kanan sini. Kemudian untuk dari arah yang sebaliknya, sebelum melewati gapurnya ada di sini, kurang lebih 10 meter sebelum gapura itu langsung belok kiri dari arah sini ya. Kemudian untuk menuju setnya dari parkirannya di sini yaitu kurang lebih sekitar 20 meter. Ini adalah jalan masuk yang dari arah Jalan Raya Dieng, dari Jalan Raya Utama. Lokasi set saya melewati jalan setapak ini masuk. Kemudian untuk parkir kendaraan bisa di sekitar sini ataupun di sini. Untuk analisa matahari di set saya yaitu pada sisi barat dapat digunakan karena mataharinya terbit dari timur kemudian terbenam di barat. Untuk sisi barat saya menggunakan sebagai area privat, sebagai ruang kamar yang berpotensi matahari langsung, menghindari potensi matahari langsung. Kemudian bisa juga dimanfaatkan sebagai spot untuk melihat momen sunset. Ini saya kurang menambahkan harusnya untuk menghindari potensi matahari langsung. Kemudian pada sisi timurnya mendapat energi matahari negatif yang dapat difungsikan sebagai area bagian bangunan pendukung yang tidak memerlukan potensi matahari. Kemudian untuk di bagian barat dan timur pada masa bangunan dapat menggunakan material secondary skin untuk meminimalisir cahaya matahari yang masuk ke dalam bangunan, agar kondisi dalam bangunan tidak terlalu panas karena terpapar oleh sinar matahari. Selanjutnya adalah analisa arah angin. Pada sisi timur diberikan sirkulasi udara yang tidak terlalu banyak karena angin berhembus dari arah timur. Kemudian pada sisi barat diberikan sirkulasi udara yang banyak agar sirkulasi penghawaan dalam bangunan dapat terjaga dengan baik. Angin yang bertiup berasal dari arah timur menuju ke arah barat. Untuk analisa kebisingan, posisi set saya tidak berada di dekat jalanan, sehingga suara-suara kendaraan hanya terdengar sedikit di sekitar set. Namun posisi set saya berada di area yang cukup padat penduduk, tapi letak setnya itu berada di ujung area, sehingga tidak terganggu dengan suara-suara warga yang sedang mengobrol. Ini adalah konsep desain bangunan saya. Bentuknya yang awalnya seperti kotak gini, saya potong menjadi seperti ini. Nah, untuk potongan ini saya pergunakan untuk teras. Terasnya sengaja saya letakkan di wilayah timur karena mendapat sinar matahari, agar penginap atau tamu atau penyewa villa yang bisa bersantai pagi hari di teras ini bisa terkena sinar matahari sehat. Kemudian konsep strukturnya untuk atap di villa saya yaitu menggunakan atap joglo. Karena lokasi berada di daerah Jawa Tengah, jadi saya menggunakan konsep tradisional khas dari Jawa Tengah, itu atap joglo. Ini adalah fasilitas sekitar villa saya, ada gazebo, ada kolam renang, serta ada penglihatan view ke arah teras sharing perkebunan di Dieng. Ini adalah zoningnya. Untuk yang berwarna merah itu area privat, yang biru itu semi privat, dan kuning itu area publik. Untuk privat itu ada kamar tidur, untuk yang semi privat itu ada dapur dan juga toilet, dan publik ada ruang makan, ruang depan, dan juga ruang keluarga. Ini adalah hubungan antar ruangnya. Yang berwarna merah tidak berhubungan langsung, kuning berhubungan langsung, dan biru hanya melihat saja. Untuk ruang keluarga, ruang depan, ruang makan, dan dapur itu saling berhubungan. Kamar tidur yang pertama dan kamar tidur kedua serta toilet itu tidak saling berhubungan. Selanjutnya yaitu adalah analisa kegiatan. Pengunjung datang, kemudian melepas sepatu, setelah itu meletakkannya di rak sepatu.
Setelah itu yaitu menggunakan hand sanitizer, karena kondisi sekarang yang masih COVID. Saya meletakkan hand sanitizer di dekat pintu. Kemudian setelah sampai mungkin agak lelah, langsung bisa minum karena ada dispenser di dekat sebelah rak sepatu dan juga dekat ruang makan. Setelah itu bisa ke toilet untuk bersih-bersih, kemudian bisa istirahat, dan istirahatnya itu bisa bersantai di sofa di ruang keluarga atau langsung masuk ke kamar tidur. Ini adalah kebutuhan ruangnya. Ruang depan ada hand sanitizer, rak sepatu, ini adalah masing-masing luasannya. Kemudian ruang makan ada dispenser, kursi, meja, dan ini adalah masing-masing luasannya. Dan untuk di ruang dapur itu ada kitchen set dan mesin cuci. Dan ini adalah besaran luasannya. Ini di ruang keluarga ada sofa dan rak TV. Ini adalah besarannya. Dan juga di toilet ada kloset dan bak mandi. Kemudian ini di kamar tidur, yaitu ada di kamar tidur yang pertama dan kedua, saya meletakkan tempat tidur, lemari baju, meja rias, kursi, dan rak lampu tidur. Ini adalah besaran luasannya. Dan kemudian total luasannya yaitu sekitar 15,6 meter persegi untuk perabotannya. Ini adalah set plan saya. Ini adalah denah villa saya di sini. Ini adalah jalan pedestriannya. Di sini kolam renang, dan di sini gazebo. Gazebo ini bisa dipergunakan untuk bersantai, serta bisa dipergunakan untuk melihat view sunset dan juga sunrise di gazebo sini. Serta ada vegetasi di sekitar site. Kemudian ini adalah musola untuk fasilitas yang dipergunakan untuk para penyewa villa. Kemudian ini adalah block plan-nya. Untuk yang bergaris hitam ini adalah set saya. Terus kemudian untuk yang di RC ini adalah rumah-rumah warga. Dan yang tidak terasir adalah perkebunan warga. Kemudian ini adalah denah saya. Ini terasnya. Ini adalah ruang depan. Di sini ada dispenser, ada rak sepatu. Di sini saya meletakkan hand sanitizer-nya. Di sini adalah area makan saya. Di sini dapur. Di sini adalah ruang keluarga. Luas pada denah saya yaitu 5x8, yaitu 40 meter persegi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.